Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Ya, Pak Amarson, Pak Kudek, ya. Di mana posisi Pak Amarson? Di Sulawesi Tengah, Banggai Kepulauan, Pak. Ya. Ada di Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan, agak kecil suaranya Pak. Mungkin saya yang Banggai Kepulauan ya? Iya Pak. Bangkep, Sulawesi Tengah berarti ya? Siap Pak. Oke, baik. Pak Amarson, hari ini kita melakukan uji komprehensif. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui, uji komprehensif itu adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang apa yang Bapak sudah lakukan selama ini, selama mengikuti program pendidikan profesi guru, ya. Jadi mulai dari mengidentifikasi masalah, penyebab masalahnya, kemudian penentuan solusi terhadap masalah yang Bapak identifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi, gitu ya. Nah, juga uji komprehensif ini itu bertujuan untuk, ya, paling tidak mengukur kemampuan literasi numerasi mahasiswa peserta BPG, ya, tentang pengetahuan tentang HOTS-nya, TPACK-nya, ya tentu yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang Pak Amarson sudah hasilkan itu ya, dari pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, terpenting adalah Pak Amarson mencoba atau ya diuji lah paling tidak ya. Siap, atau paling tidak kita diskusi lah begitu. Siap Pak. Bagaimana mengukur proses kesiapan dan kecukupan kompetensi Bapak sebelum mengikuti praktik pembelajaran inovatif yang ada di sekolah ya. Jadi mengikuti PPL nanti di sekolahnya. Nah, kira-kira intinya itu yang kita harus lakukan pada hari ini pada Pak Amarson. Ya. Nah, tentu uji komprehensif hari ini seperti yang saya sampaikan tadi tentu tidak lari dari apa yang Bapak sudah lakukan selama ini, ya. Jadi mulai tadi dari mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalahnya, kemudian penentuan penyebab masalahnya, ya itu semua. Kemudian eksplorasi penentuan solusinya. Nah, rencana dan aksinya, termasuk tadi materi-materi HOTS yang Bapak sudah lakukan. Nah, juga kita coba untuk mendiskusikan ya, bagaimana pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi, pedagogiknya ya, yang kita kenal TPACK itu ya. Kemudian yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 set dokumen rencana aksi yang Bapak sudah lakukan sebenarnya itu. Ya, jadi itu yang kita coba gali untuk Pak Amarson ya. Kebetulan saya dipercaya oleh PPG FKIP Unpad dengan Bapak Dr. Anuslan Krisnadi. Kebetulan beliau berasal dari UT, ya. UT Jakarta, Pak Elang, ya? Ya, pusat Pondok Cabe. Oh ya, UT pusat. Kebetulan kantor UT di belakang rumah di sini, Pak, di Palu. Oh, yang di Palu ya? Iya, yang hancur berantakan di porak-poranda gempa yang lalu itu. Iya, iya betul. Iya, jadi Pak Amarson siap ya, Pak Amarson ya? Siap, Pak.
kami coba untuk menggali kira-kira Pak Emerson, apa masalah pembelajaran yang Bapak sudah identifikasi dari awal itu? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Masalah yang saya identifikasi dari awal, Pak, itu terdapat dalam pedagogik, literasi, dan numerasi. Dan saya lebih khusus mengambil pada literasi karena di sekolah yang tempat saya mengajar, itu kendala utama pembelajaran tidak bisa sukses karena peserta didik masih memiliki kemampuan membaca yang masih sangat kurang, Pak. Itu yang menjadi masalah. Ya. Di kelas berapa itu Pak yang Bapak? Khususnya saya guru kelas 6, tetapi itu menjadi masalah kami semua guru di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Ya, melalui masalah yang saya pilih dalam identifikasi ini, Pak, saya melakukan pencarian penyebab melalui eksplorasi penyebab dari masalah itu yang saya hadapi di sekolah saya, Pak. Ya. Saya mengeksplorasi penyebab-penyebab. Apa, Pak? Ya. Yang konkretnya kira-kira Pak Emerson? Yang konkretnya seperti apa yang Bapak lakukan sehingga dia menemukan tadi, sehingga bisa mengidentifikasi masalah itu misalnya? Ya, itu melalui refleksi dari kami sebagai guru dalam selama pembelajaran yang kami laksanakan. Itu kemudian kami melihat dari karakteristik peserta didik sehingga ada merupakan penyebab dari masalah itu, karena khususnya tempat saya mengajar, Pak, itu di daerah terpencil sekali, Pak, sehingga ada faktor juga dari sosial dari orang tua murid, sehingga kami sampai saat ini masih terus menjadi sorotan utama untuk persoalan membaca ini, Pak. Iya. Lalu bagaimana caranya Pak Emerson itu mengetahui penyebab, atau bagaimana cara mengeksplor penyebab dari masalah yang Pak Emerson bisa identifikasi itu? Kira-kira dengan cara apa gitu? Yang kemarin Bapak lakukan tuh kemarin seperti apa? Diingat aja kemarin. Saya mencoba dengan saya melakukan literasi, mencari kajian literasi melalui situs internet tentang pendapat-pendapat yang menyangkut tentang penyebab dari masalah kurang bisa membaca dari anak-anak di sekolah itu, ditambah dengan hasil wawancara dengan teman guru, kepala sekolah, bahkan dengan siswa. Kami sudah melakukan eksplorasi sehingga kami bisa menemukan penyebabnya di situ, Pak. Oke. Lalu Pak Emerson, dari hasil kajian literatur tadi, kemudian tentu membaca artikel-artikel hasil penelitian ya. Lalu tadi Anda mengatakan mewawancarai berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, orang tua, dan jangan lupa juga termasuk pakar yang terlibat di bidang ini kan. Lalu setelah itu kira-kira Pak Emerson apa yang diperoleh dari hasil kajian literatur, wawancara dengan kepala sekolah tadi, dengan pengawas misalnya, apa yang Bapak peroleh kira-kira dari informasi itu? Ya,
Dari hasil kajian literasi, saya dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang menjadi penyebab sehingga masalah itu terjadi, dan itu menjadi bahan yang akan saya analisis dalam analisis eksplorasi penyebab masalah, Pak. Oke. Itu Pak Marso masih ingat di LK berapa Bapak cantumkan itu semua? Masih ingat kira-kira? Kalau identifikasi masalah, Pak, di LK11 dan eksplorasi penyebab masalah di LK12, Pak, dengan analisis eksplorasi penyebab masalah, Pak. Oke, di LK12. Ya, di LK12 ya. Ternyata masih ingat kalau gitu. Nah, ya. Lalu bagaimana cara Pak Amarson bisa menentukan akar masalah dari masalah yang telah Bapak identifikasi tadi? Saya ulangi, bagaimana cara Anda bisa menentukan akar masalahnya dari masalah yang telah Bapak identifikasi tadi itu? Bagaimana caranya kira-kira? Ya. Nah, yang saya lakukan, Pak, untuk mengetahui akar masalah, saya melihat kembali ke eksplorasi penyebab masalah dengan berdasarkan pada kajian literasi melalui wawancara sama guru, kepala sekolah dan pakar. Dan di situ saya mengangkat beberapa akar masalah yang menjadi kajian nanti dalam analisis saya kembali, Pak. Oke, baik. Nah, setelah memperoleh hasil ya yang Anda kaji tadi itu, kira-kira faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah yang Pak Amarson identifikasi itu? Ya. Saya ulangi, faktor apakah yang menjadi akar penyebab masalah ini? Akar penyebab masalah yang Pak Amarson sudah identifikasi itu kira-kira. Kalau menurut akar masalah yang saya ambil dari dasar eksplorasi penyebab masalah itu, antara lain, Pak, itu akar masalahnya pertama yang saya dapatkan, motivasi siswa untuk berlatih membaca itu yang sangat minim. Kemudian akar masalahnya lagi tentang kekurangan buku-buku dan materi di perpustakaan masih kurang. Kemudian dari kajian literatur menurut Jessica tahun 2017, Pak, itu menyoroti tentang pengaruh perkembangan teknologi, terutama anak-anak sekarang lebih banyak menggunakan waktu dalam hal menonton game atau YouTube. Dan yang dalam yang dari wawancara guru, bahwa situ saya mengambil salah satunya menyangkut perhatian orang tua di rumah untuk membiasakan anaknya berlatih membaca. Dan khusus bagi kami sebagai guru, ternyata kami menyimpulkan satu akar masalah, yaitu metode mengajar guru yang masih monoton pada satu metode atau satu model. Itu, Pak, yang menjadi akar masalah yang saya angkat dari eksplorasi penyebab masalah itu, Pak. Masih LK-nya masih ingat, Pak Amarson? Itu di LK13, Pak. Okay. 3 tentang eksplorasi masalah dan penentuan akar dan analisis akar penyebab masalah. Oke, baik, ya. Lalu bagaimana cara Pak Amarson itu bisa mengeksplorasi solusi, ya, saya masih berputaran sih dia dari masalah yang telah Bapak identifikasi tadi itu? Nah. Ya, jelas Pak, di sini sebelum saya melangkah ke solusi, saya harus menganalisis kembali akar masalah itu, supaya saya bisa lebih mengkerucutkan di mana inti utama atau poin yang paling menentukan sekali
menjadi satu akar masalah sehingga akan memudahkan saya untuk memilih salah satu solusi atau dua, dan saya pastikan bisa menjawab masalah yang saya hadapi ini, Pak. Jadi itu, Pak. Jadi melalui analisis, ya. Oke. Kalau begitu, kira-kira apa yang Pak Emerson lagi lakukan dalam melakukan analisis alternatif solusi? Jadi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan analisis alternatif solusi tadi itu? Bagaimana caranya kira-kira? Ya, saya melakukannya jelas, Pak. Kalau saya berpikir untuk kemampuan saya sendiri masih sangat terbatas. Jadi saya melakukan dengan mencari kembali kajian-kajian literasi yang berhubungan dengan solusi yang menjawab persoalan tentang literasi membaca ini yang masih kurang. Kemudian saya kembali lagi melakukan wawancara atau kunjungan kepada teman sejawat, berbincang dengan kepala sekolah atau pengawas, dengan mengharapkan masukan-masukan dari pandangan mereka, sehingga dari analisis atau dari kajian-kajian yang saya dapatkan itu akan memudahkan saya untuk mengembangkan kembali apa solusi yang paling relevan dalam pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan, Pak. Kalau itu, Pak. Baik. Dalam melakukan analisis itu ada namanya analisis pros dan cons, ya. Jadi analisis melihat dari kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif solusi yang kita pilih, yang kita yang kita tentukan yang paling urgen untuk itu, ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang solusi apa yang Anda dapatkan untuk mengatasi dari masalah yang telah Pak Emerson identifikasi tadi itu? Ini terputar lagi nih. Jadi solusi apa yang Anda dapatkan untuk mengatasi dari masalah yang Bapak sudah identifikasi dari awal itu? Solusinya. Jadi dari hasil analisis berbagai informasi, saya mengambil satu solusi, Pak. Dan solusi saya itu bahwa guru harus memberikan metode pembelajaran yang lebih variatif di situ. Jadi itu Pak Emerson masih ingat LK-nya di mana? LK berapa itu? LK berapa? Penentuan solusi, Pak, di LK 14 nanti akan melanjut di LK 21, Pak. Ya, 21 dan 212 ya. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Emerson ada cara meyakini atau bagaimana cara Pak Emerson meyakini bahwa solusi yang Anda pilih itu adalah solusi yang cocok atau sesuai atau tepat untuk mengatasi masalah yang Pak Emerson sudah identifikasi. Bagaimana caranya meyakini kira-kira bahwa solusi yang saya pilih ini atau solusi yang terpilih ini adalah solusi yang paling tepat menurut saya, menurut keyakinan saya. Kira-kira bagaimana caranya Pak Emerson itu? Itu caranya, Pak, saya menentukan solusi mengarah ke pembelajaran yang metode belajar yang variatif. Karena saya sebagai guru merefleksi diri bahwa ternyata hasil pencapaian dalam pembelajaran selama ini memang sudah menjadi masalah, tidak tercapai. Sehingga berarti di sini saya menilai ada kelemahan dalam metode yang saya gunakan. Sehingga metode ini
saya angkat sebagai solusi adalah saya menerapkan di situ metode baru, khususnya yang diharapkan dalam abad 21 ini tentang metode belajar atau pembelajaran yang inovatif. Mudah-mudahan saya bisa, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi tentu Anda tidak terlepas dari kajian literatur yang Bapak lakukan tadi ya. Kemudian tadi ada analisis pros dan cons, itu kelemahan, kekuatan dan kelemahan dari apa yang sudah Anda lakukan itu, sehingga Anda sudah yakin bahwa ya inilah yang paling tepat yang saya lakukan, solusi yang paling tepat yang saya harus ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sedikit lagi Pak. Pak Emerson, apa yang Bapak pahami tentang coach itu ya? Coach itu Pak adalah cara berpikir tingkat tinggi Pak. Ya. Kalau coach, ya. Cuma itu. Karena coach di sini merupakan satu pembelajaran yang mengajak kepada siswa untuk berpikir tinggi dalam hal seperti menganalisa atau menganalisis, mengevaluasi, bahkan mengkarya Pak, sehingga membutuhkan satu pemikiran tingkat tinggi. Oke. Gitu. Ya, jadi pemikiran atau berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, kreatif, ya. Jadi ada problem solving juga kan? Ya, dan terakhir itu pengambilan keputusan yang tepat untuk itu ya. Nah, kira-kira kebalikannya HOTS itu apa Pak Emerson? Kebalikannya HOTS adalah LOTS. LOTS, ya. Apalagi LOTS? LOTS itu kemampuan berpikir tingkat rendah, seperti hanya mengingat, memahami, dan menerapkan, Pak. Itu, Pak. Oh, gitu. Nah, sekarang menurut Pak Emerson itu, apakah soal HOTS yang diberikan kepada siswa kita atau peserta didik kita itu sama dengan soal yang sulit kira-kira? Sama? Menurut pemahaman saya, tidak sama, Pak. Ya, apa bedanya kalau begitu? Ya, dia HOTS bukan berarti sulit, hanya di sini soal HOTS itu mengajak kepada siswa untuk lebih dahulu melakukan satu analisis, Pak. Ya, melakukan analisis untuk mengambil setelah itu baru bisa mengambil satu jawaban atau keputusan. Jadi soalnya di sini tidak sulit, Pak. Cuma ada satu ajakan atau pancingan kepada siswa untuk menganalisis, seperti contohnya Pak, kayak membandingkan ciri-ciri fisik tumbuhan yang satu dengan yang lain. Itu siswa kan masih harus dia mengambil data-data dulu melalui analisis, pasti dia akan bisa jawab juga, ya. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira Pak Emerson bisa berikan contoh spesifik kira-kira yang dimaksud dengan soal sulit tapi bukan HOTS, ya. Kemudian ya salah satu contoh yang tadi soal HOTS Anda sudah jelaskan, tapi kira-kira soal yang sulit tapi bukan kategori HOTS seperti apa kira-kira? Contoh soal yang sulit tapi bukan HOTS, Pak. Artinya di sini soal itu sulit tapi bukan berarti sulit jawabannya. Contohnya seperti saya bertanya siapa nama bapak saya. Ya, jelas di sini siswa merasa sulit karena memang karena mereka belum ketahui, Pak. Nah, itu. Siapa namanya ketua RT-nya Kendedes pada saat itu misalnya. Iya. Begitu. Jadi memang sulit, Pak, tapi sebetulnya kalau dia kenal gampang, Pak. Oke, bukan kategori HOTS itu ya. Pak. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Emerson. Saya kira
sangat baik jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Alhamdulillah, pengusahanya saya kira cukup apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tahapan-tahapan mudah-mudahan ini nanti diaplikasikan, diimplementasikan dalam proses PPL nanti ya, di realnya di lapangan yang paling menentukan sesungguhnya. Oke, baik, saya kira untuk sementara saya cukup. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Andus Elang Krisnadi, MPD, untuk mengajukan beberapa klarifikasi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang Pak Emerson sudah lakukan selama ini. Dengan hormat, saya persilakan Pak Lang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin penegasan-penegasan saja ya Pak Emerson. Karena tadi kan sudah digali oleh Pak Abdul Hakim kaitannya dengan mulai dari identifikasi masalah sampai kepada eksplorasi penyebabnya dan penentuan penyebab masalah. Dan Bapak ini menemukan masalah Bapak kan di kelas 6 ya Pak ya? Ya Pak, benar sekali Pak. Kelas 6 berarti Bapak mengidentifikasi masalah itu sudah terlihat adanya kemampuan membaca yang kurang. Iya. Kelas 6 itu kemampuan membaca berkurang itu saya ingin tahu seberapa parah sih Pak kelas 6 kemampuan membacanya itu menjadi masalah. Karena kan kalau sudah kelas 6 itu sebetulnya kan bukan tugas Bapak untuk melakukan bahwa itu menjadi lancar membacanya. Seberapa parah Pak? Saya pengen tahu. Ya. Jadi begini Pak, kalau penilaian saya menjadi masalah itu karena di sini anak-anak kalau disuruh membaca, diperintahkan membaca, mereka tidak mau baca teks itu. Ada yang membaca juga, tetapi masih belum lancar dalam hal membaca, sehingga memang sangat menyulitkan Pak dalam mengajarkan materi-materi yang lainnya, karena ini membaca memang menjadi dasar kami di kelas, sehingga di sini menjadi masalah. Jadi kalau menurut tingkat kepalanya itu sebenarnya untuk penilaian saya hanya sekitar di 50% Pak, 50% saja perannya itu. Ya. Mungkin pengaruh nggak dengan kondisi pandemi kemarin mereka menjadi keterbatas kemampuan membacanya? Benar juga Pak, ada pengaruh pandemi itu. Apalagi anak-anak kami di sana kalau di luar jam sekolah itu orang tuanya bawa semua di hutan Pak, di kebun. Jadi memang sudah berbulan-bulan di kebun. Gitu. Ya, ketika Bapak melakukan eksplorasi penyebab masalah, itu teman sejawat yang Bapak tanya itu yang dulu mengajar anak-anak itu juga, betul? Ya, dia mengajar di waktu masih kelas 5-nya Pak. Begitu juga waktu anak itu di kelas 4. Ya, jadi sampai di kelas 6 masih tetap sama, tidak ada perubahan. Ya Pak, seperti itu. Bapak coba gali juga nggak dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu ketika menggali atau mengeksplorasi penyebab masalah itu? Ya, kalau yang waktu saya menggali masalah ini, kami di kelas 1 itu dengan kelas 2 karena hanya guru honor, jadi sering berganti-ganti dan saya hanya menjadi sasaran wawancara itu ke teman guru yang sesama PNS Pak, dari kelas 3, 4, 5. Ya. Jadi apa yang didapat dari wawancara itu menurut Bapak memang ada hambatan ketika guru-guru itu sampai siswa itu mengalami kendala dalam kemampuan membaca. Menurut mereka itu apa sebetulnya yang menjadi penyebab?
Ya, kalau menurut hasil wawancara dari beberapa guru, jawaban yang hampir sama itu, Pak. Yang pertama, adanya faktor orang tua, Pak. Karena orang tuanya di rumah itu tidak menetap, selalu di kebun terus. Itu tidak pulang-pulang. Yang kedua, anak-anak di sekolah kami itu belum bisa menikmati seperti fasilitas kami di perpustakaan yang belum terlalu memadai, Pak. Sehingga untuk program-program sekolah dalam hal literasi juga belum terlaksana dengan baik. Itu yang menjadi kendala, sehingga anak-anak kami seringkali banyak waktu play hanya digunakan untuk bermain. Itu, Pak. Baik. Lalu ketika Bapak mencoba mencari riset tentang kemampuan membaca siswa yang rendah itu, berarti kan Bapak mencari literatur ya Pak ya? Iya, Pak. Itu yang Bapak cari itu literatur yang berkaitan dengan masa pandemi atau secara umum saja? Saya pengen tahu. Hanya secara umum saja, Pak. Saya tidak mengambil di pandemi. Ya. Baik. Karena kan masalahnya ini mestinya kita bisa melihat selama pandemi 2 tahun ini kan memang kondisi belajar siswa itu kan tidak bisa kita pantau karena belajar secara daring. Ya kan, yang itu malahan yang Bapak cari kan literasinya secara umum. Kira-kira menurut Bapak, apakah literasi yang dicari secara umum itu memang mendekati kenyataan bahwa hasil yang Bapak temui dalam literatur itu memang menjadi penyebab bahwa kemampuan membaca siswa rendah pada posisi kelas yang dianggap cukup tinggi ini? Iya, Pak. Saya mengambil literasi itu karena mendekati, karena di situ ada mengungkapkan pendapat penyebab itu bahwa adanya faktor dari diri anak itu sendiri. Pertama, tidak merasa termotivasi untuk belajar. Itu. Yang kedua, yang mendekati juga karena adanya faktor orang tua yang tidak memberikan perhatian atau kebiasaan belajar di rumah khususnya membaca, dan termasuk fasilitas dalam perpustakaan dan menyangkut metode guru dan media guru dalam mengajar yang tidak variatif, Pak. Ya, itu kan hasil hasil kajian yang Bapak lakukan ya. Jadi salah satunya ada istilahnya perhatian orang tua yang tidak mendukung begitu ya Pak ya. Kalau Bapak coba nggak menelusuri dari sisi orang tua itu, apa memang selama ini orang tua tidak peduli dengan kemampuan membaca anaknya dari fakta sebenarnya gitu Pak? Iya, memang saya menelusuri orang tua peduli, sebenarnya peduli, tetapi faktor sosial budaya di tempat itu yang terpencil, Pak. Oleh dominan orang tua itu banyak juga yang belum bisa membaca, Pak. Ya, sehingga untuk mengajar anaknya juga mungkin mereka mengalami keterbatasan seperti itu, Pak. Ya, saya mau balik lagi nih Pak ya. Ketika Bapak melakukan identifikasi masalah, itu kan ada beberapa jenis permasalahan. Bapak masih ingat nggak dari jenis permasalahan itu yang Bapak angkat? Di LK berapa itu Pak? LK 1, Pak. Ya, masih ingat nggak Bapak kira-kira? Ya, di situ ada masalah pedagogi, literasi dan numerasi, kemudian motivasi belajar, terus tentang hubungan orang tua murid dan guru, kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran, itu semua, Pak. Ya, lalu kan masing-masing itu punya, Bapak sudah mengangkat masalah yang identifikasi. Lalu saya ingin tanya, dari sekian masalah itu, kan Bapak punya pertimbangan, kenapa kok ini yang diangkat itu, pertimbangannya apa Pak?
Ya, pertimbangan saya, pertama, ini memang masalah yang saya alami di sekolah saya. Yang kedua, ketika saya bisa menyelesaikan masalah ini tentang literasi membaca yang belum baik, pasti apa yang dituangkan dalam konten yang lain seperti motivasi belajar, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, itu sangat didukung sekali dengan kemampuan dari membaca anak-anak. Sehingga ketika kami kembali nanti melaksanakan pembelajaran yang inovatif, Pak, akan sangat membantu dengan kemampuan anak dalam hal literasi membaca ini, Pak. Barangkali sehingga saya mengambil dulu masalah tentang literasi membaca dulu, Pak, sebelum saya terlalu jauh dengan persoalan yang memang itu semua dihadapi, Pak. Tapi yang paling utama, kami kembali dulu ke persoalan kemampuan anak untuk bisa membaca sehingga mudah untuk mengakses materi-materi lainnya dan bentuk-bentuk pembelajaran yang inovatif, barangkali begitu, Pak. Ya, jadi memang kalau ini tidak diangkat lebih awal, itu akan bermasalah di kemudian hari ya, Pak ya? Benar sekali, Pak. Karena kemampuan membaca itu mempengaruhi semua aspek nantinya. Baik. Ya, Pak. Lalu kan Bapak ketika melakukan eksplorasi kan, itu Bapak mencoba apa istilahnya? Apakah dari sisi guru itu sendiri, entah itu Bapak sebagai guru atau teman sejawat Bapak sebagai guru itu, Bapak melihat kelemahan-kelemahan sehingga mereka tidak mampu membaca, atau kemampuan membacanya rendah? Ya, memang benar, Pak. Itu terbukti dari penentuan solusi akar masalah. Memang kembalinya kepada metode pembelajaran guru yang tidak variatif. Itu. Artinya di sini kami selama ini dalam mengajar itu kami hanya terfokus pada satu metode, satu ceramah, Pak. Kami dalam teknik mengajar, kami hanya lebih semua pembelajaran itu berfokus pada guru saja. Sehingga mungkin ini ada satu penyebab, merupakan penyebab, sehingga anak-anak juga tidak terdorong untuk termotivasi atau mengeksplor apa yang menjadi potensi dalam diri mereka. Sehingga kami guru-guru juga mengambil dan sepakat bahwa memang ini ada dalam akar masalahnya itu tentang metode dulu yang kami angkat. Ketika metode ini nanti ke depan, Pak, seandainya saya bisa PPL, saya terapkan metode ini, masih tetap tidak berhasil, Pak, maka kami akan mencari lagi apa penyebabnya mungkin. Itu dulu, Pak. Ya. Nah, Bapak kan dalam tugasnya diminta untuk membuat 2 rencana aksi. Berarti yang aksi pertama kaitannya dengan bagaimana nanti Bapak mengangkat isu supaya kemampuan membaca akan lebih baik, gitu ya, Pak ya. Yang pertama. Lalu masalah kedua yang Bapak angkat itu apa yang kemarin sudah diidentifikasi, yang diminta untuk masalah yang kedua? Itu tentang motivasi belajar, Pak. Motivasi belajar siswa. Sehingga dia bisa berkaitan dengan literasi ini, Pak. Dari hasil Bapak mencari kajian itu, apa yang menjadi penyebab bahwa itu siswa peserta didik kita itu motivasinya rendah? Kalau dari kajian kami juga baik dari literasi maupun dari wawancara bersama teman sejawat, kepala sekolah, Pak, pengawas, memang motivasi belajar kurang ini dari siswa bisa terlihat sekali, Pak, dari metode juga yang monoton, Pak. Sehingga saya langsung menentukan satu saja untuk metode belajar dulu, metode mengajar, Pak, metode belajar, mengajar. Karena memang kami di pedalaman, ya memang
perlu sekali untuk variasi-variasi baru dalam metode mengajar, Pak. Baik. Jadi dari berbagai apa yang Bapak sudah lakukan, berarti mengerucut pada masalah kemampuan guru dalam mengembangkan metode mengajar ya Pak ya. Pak. Itu kesadaran dari Bapak sebagai guru bahwa memang yang menjadi akar masalahnya itu adalah ketidakmampuan guru dalam menguasai metode pembelajaran yang variatif. Begitu maksud Bapak ya? Benar Pak. Ya. Itu Bapak tuangkan di LK berapa Pak? Itu di LK 14 tentang penentuan solusi. Tentang penggunaan metode belajar, metode mengajar yang monoton. Baik. Kalau menurut Bapak, saya hanya bertanya saja nih Pak. Kan kemampuan membaca siswa rendah, ya kan? Kemudian di sini dikaitkan dengan materi yang mendukung HOT. Ya. Ya kan? Kan kelihatannya kan terlalu besar gap-nya. Ya, benar Pak. Antara kemampuan membaca yang rendah, kemudian akan diterapkan penggunaan HOT sebagai kemampuan untuk mengukur kemampuan cara berpikir kreatif dari peserta didik ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak itu bagaimana? Apakah memang itu mendukung cara untuk supaya peserta didik itu mempunyai kemampuan membaca yang tadi dikatakan rendah itu? Begini Pak, dalam pembelajaran dalam RPP yang saya rancang itu mungkin belum terlalu sempurna Pak. Konsep yang saya angkat ini, saya tetap berpegang pada pembelajaran inovatif yang berdasarkan TPCK itu hanya dalam teknik pelaksanaannya. Saya lebih banyak menggunakan kolaboratif dalam kolaboratif seperti dalam kegiatan berkelompok. Nah, sehingga di sini sesuai dengan cara atau solusi saya bahwa untuk mengembangkan literasi membaca ini ada nanti terbentuk seperti komunitas membaca bersama dalam hal diskusi, sehingga dalam pembelajaran kegiatan saya itu lebih banyak membaca teks Pak, secara bersama-sama dengan kita melatih kemampuan-kemampuan membaca, contohnya tidak menggunakan telunjuk, menunjuk baris bacaan. Nah, namun tidak terlepas tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, saya tetap akan laksanakan dengan memasukkan teknik-teknik pembelajaran membaca, pelatihan membaca, supaya itu bisa berjalan secara bersama-sama, Pak. Ya begitu. Baik, apakah Bapak dengan kondisi seperti itu pada saat membuat rencana aksi dan rencana evaluasi, Bapak mengalami kesulitan nggak? Atau memang itu sudah Bapak rancang sehingga Bapak merasa bahwa ini akan mudah teratasi? Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini merupakan satu rencana pembelajaran dan memang pasti di dalam kelas kita masih bisa memprediksi tentang karakteristik peserta didik. Kadang bisa berubah apa yang menjadi rancangan kita. Kemudian persoalan fasilitas dan sarana Putus-putus Pak, suaranya putus-putus Pak.
aja, Pak. Suaranya Pak Marson. Halo, Pak Marson. Sinyal. Sinyalnya Pak. Pak Marson. Halo, Pak Marson. Pak Marson. Ini kendalanya, sinyal. Kemungkinan. Keluar Pak, mohon maaf ini. Ya, mudah-mudahan bisa masuk kembali. Masih ada waktu. Iya Pak. Halo Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak Marson, masih ingat dengan pertanyaan saya tadi? Betul Pak. Silakan. Ya. Jadi Pak, untuk bisa didengar ini Pak, bisa? Bisa. Ya. Untuk meyakinkan bahwa bisa tercapai 100% Pak, saya tidak berani mengatakan itu Pak. Karena kenyataan di lapangan, kami dalam hal fasilitas itu masih terbatas juga. Tetapi saya sebagai guru yang sudah mengikuti dalam PPG ini, saya akan berusaha untuk mencoba Pak, untuk menerapkan tentang pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemungkinan ketika anak-anak pada pembelajaran nanti PPL itu memang kami bisa menjawab persoalan itu Pak dengan media-media video PowerPoint, ini akan menjadi satu kami untuk diterapkan di sekolah. Karena memang ini menjadi target kami guru-guru di sekolah supaya bisa teratasi masalah ini. Jadi demikian Pak. Baik. Berarti ketika nanti Bapak mengintegrasikan antara teknologi informasi, komunikasi, materi dan studi atau yang disebut dengan TPAC, sudah menjadi bagian yang memang harus Bapak susun di dalam dokumen rencana aksi ya Pak ya. Jadi selama ini Bapak sudah melakukan itu, kemudian apa yang menjadi keyakinan Bapak ketika menyusun itu bahwa ini akan dapat terlaksana dengan baik? Kira-kira bagaimana Pak? Saya akan berusaha secara mandiri dulu Pak. Kalau bila kita lulus dalam uji inisiatif PPL, dan ini merupakan bagian saya berupaya supaya kami sepakat dengan ketua sekolah. Ketika itu ada hasil, kami akan buat, kami upayakan ini keberhasilan dalam pembelajaran, Pak. Ya. Baik. Jadi Bapak sudah menuangkan ke dalam RPP ya Pak, pengintegrasian itu, pendekatan model yang Bapak gunakan, Bapak sudah tuangkan di situ. Saya tuangkan Pak di situ untuk sebagai rencana di situ menggunakan PBL dan media yang saya masukkan di situ dalam teknologi. Saya masih belum terlalu tinggi, artinya saya masih membatasi dulu karena mengukur karakteristik kemampuan anak yang berada di posisi literasi membaca, Pak, supaya tidak menjadi kesulitan ketika lalu saya bisa turun PPL, Pak. Kira-kira begitu. Bapak masih ingat sintaks-sintaks dalam PPL itu apa saja? Sintaks yang pertama yaitu tentang permasalahan, penyelesaian permasalahan. Sintaks yang kedua pengorganisasian siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu sintaks penyelidikan. Kemudian yang keempat sintaks evaluasi. Kelima pengkomunikasi atau presentasi penyajian karya. Baik. Saya pikir saya cukup Pak Hakim karena waktunya juga sudah mau habis atau sudah habis. Silakan Pak Hakim dilanjutkan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Lang atas jawab pertanyaan-pertanyaan
klarifikasi yang telah diajukan. Selamat ya Pak Mason. Semoga tetap bisa dipertahankan ini untuk nanti pada saat Anda melakukan PPL ya.